Sudah. Oke, ini sudah terlihat teman-teman metode respon surface. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah terlihat. Jadi di situ tuh dibahas mengenai ini latar belakangnya ya, seiring berkembangnya dunia pendidikan, semakin berkembang pula penelitian-penelitian yang ditujukan untuk mencari jawaban atas pemikiran yang muncul akibat permasalahan-permasalahan secara umum. Jadi tujuan suatu penelitian atau eksperimen adalah untuk memperoleh keterangan tentang bagaimana respon yang diberikan oleh suatu objek pada berbagai keadaan tertentu yang ingin. Ini sudah record ya? Udah. Baik melalui pemberian perlakuan atau pengaturan keadaan lingkungan. Meskipun pemberian perlakuan telah ditentukan dan keadaan lingkungan telah diatur dengan cermat, penilaian mengenai respon tidak akan luput dari gangguan keragaman alami yang ada pada setiap objek, serta pengaruh berbagai faktor yang tidak dapat dibuat persis sama bagi setiap objek dalam eksperimen. Nah, jadi itu latar belakang dari respon surface metodologi, RSM, dan aplikasinya. Di mana jadi metode permukaan respon surface metodologi atau metode permukaan respon itu adalah sekumpulan teknik matematika dan statistika yang berguna untuk menganalisis permasalahan di mana beberapa variabel independen mempengaruhi variabel respon, dan tujuan akhirnya adalah mengoptimalkan respon tersebut. Ide dasar metode ini adalah memanfaatkan desain eksperimen berbantuan statistika untuk mencari nilai optimal dari suatu respon. Metode ini pertama kali diajukan sejak tahun 1951 dan sampai saat ini telah banyak dimanfaatkan baik dalam dunia penelitian maupun aplikasi industri. Jadi konsep dasarnya nanti akan saya jelaskan dari rumusnya sehingga ke aplikasinya itu bagaimana. Ini gimana minimesnya? Oke. Oh, PowerPoint, SDTG, grafik, menu, figur. Udah kelihatan ini ya? Kelihatan Pak. Ini udah full screen ya? Iya Pak, kelihatan Pak. Iya Pak. Udah. Ini adalah respon surface, merupakan suatu metode gabungan antara teknik matematika dan teknik statistik yang digunakan untuk membuat model dan menganalisa suatu respon Y yang dipengaruhi oleh beberapa variabel X atau kebalik ya, X yang Y, yang tujuannya untuk mengoptimalkan respon tersebut. Jadi bisa nanti Y sebagai variabel atau X sebagai respon atau sesuai dengan kalimat ini. Nah, hubungan antara respon sebentar. Oke, ini adalah hubungan antara respon Y dan variabel bebas Y, yang dimana Y sama dengan fungsi X1, X2 sampai dengan XK plus epsilon, di mana Y adalah sebagai variabel respon dan XI ada sama dengan variabel bebas. Respon itu biasanya tetap dan variabel bebasnya ini ya pasti berubah atau terbalik. Nah, yang epsilon itu nilai errornya.
Jika ekspektasi respon dinotasikan dengan E, Y, bila fungsi E sama dengan Y, sama dengan fx1, x2, x3 sama dengan mu, ya, maka surface dinyatakan dengan mu sama dengan fx1, x2 sampai dengan xk. Ini adalah model orde pertama. Langkah pertama dari RSM adalah menemukan fungsi pendekatan ternyata jelek. Ya, fungsi pendekatan yang tepat untuk melihat hubungan antara respon Y dan faktor X melalui persamaan polinomial orde pertama. Modelnya bagaimana? Y sama dengan beta O plus beta I, beta 1, X1 plus beta 2, X2 plus dan seterusnya, plus epsilon. Nilai errornya berapa? Itu adalah model orde pertama. Model orde kedua, jika hubungan tidak linear, maka fungsi polinomial dengan orde yang lebih tinggi digunakan seperti fungsi polinomial orde kedua. Ya, jadi maka jika hubungan tidak linear, sedangkan adalah polinomial orde pertama seperti ini adalah yang kedua. Kalau misalnya tidak linear, ini slide-nya bergerak nggak? Bergerak, Pak. Bergerak, Pak. Oke. Bergerak, Pak. Stuck, biasanya stuck itu kadang-kadang. Ya, sama dengan beta O plus sigma beta I, XI plus sigma beta I, R. Jadi misalnya contoh Y sama dengan beta 0 plus BI XI plus beta 2 X2 plus beta 3 X1 kuadrat, B4 X2 kuadrat plus B5 X1 kali X2. Maka aku suruh kolek dulu semuanya. Oke, seperti itu ya. Kolek. Y. Oke. Nah, ini adalah kurva respon dari surface di mana yang untuk expand yield-nya itu ada di expect yield-nya itu adalah di sini, terus kemudian di sini. Nanti nilai dari setiap titik itu akan dipengaruhi dari titik maksimumnya ke titik minimumnya. Kurang operation condition-nya itu berada pada linear kedua dan bagian tengah. Temperatur, pressure, dan terhadap ekspektasi yield-nya. Itu adalah kurva respon surface. RSM adalah prosedur yang bertahap dan berurutan. Pada titik di luar daerah optimum, bentuk surface tidak terlalu curve atau tidak terlalu landai. Curve itu kayak misalnya kita membentuk suatu kurva linear turun. Nah, curve itu adalah posisi seperti ini. Pada titik di luar daerah atau seperti ini ya. Pada titik di luar daerah optimum, bentuk surface tidak terlalu curve sehingga yang digunakan polinomial orde pertama. Jadi rumus yang orde pertama yang digunakan. Itu dia. Pada daerah optimum ya, di polinomial orde 2 yang digunakan. Jadi pada daerah optimum itu orde 2, sedangkan pada titik di luar daerah optimum itu menggunakan orde pertama. Ini adalah analisis climbing hill ya, di mana akumulator RSM dari PET improve dari yang kecil ke besar, region of optimumnya itu di mana posisinya, dan operating for process, contour,
Ini adalah suatu model, jadi terdapat kondisi di bagian kondisi bawah yang ini dasar, terus kemudian bertahap terhadap yang bagian puncak. Terus kemudian dari hal tersebut kita muncul dua ini, baru far away from optimum first order model. Jadi kondisi dari model pertama atau order pertama itu ada di sini. Sedangkan kalau misalnya near optimum, mendekati nilai maksimumnya itu adalah ini kok nggak ada ini. Nah, kalau ini adalah optimum second order, sedangkan yang kalau mendekati minimumnya itu adalah first order. Ya, first order itu di luar dari optimumnya. Sedangkan kalau di dalam optimumnya itu adalah second order model. Atau model yang pertama. Yang kedua kalau misalnya di bagian optimum. Metode step set ascent. Step set ascent adalah metode bergerak secara bertahap melalui suatu jalur yang menaik, di mana nilai respon meningkat untuk mencapai maksimum. Itu adalah step ascent ya. Metode bergerak. Jadi yang tadi cara pertama melalui suatu jalur yang menaik, di mana nilai respon meningkat untuk mencapai maksimumnya. Proses kenaikan untuk sampai ke puncaknya yang dari gambar ini, saya pakai laptop yang lain ya, laptop pribadi jadi beda. Nah, yang ini proses menaiki ke puncak ini. Nah, itu adalah yang dinamakan step ascent. Kebalikannya menuruni puncak itu disebut step descent. Seperti itu ya. Besar tahapan atau step bagian proporsional ya terhadap nilai koefisien regresi beta I. Ukuran step dihitung oleh pembuat eksperimen berdasarkan pengetahuan proses atau pertimbangan praktisnya. Metode step set ascent ya. Saya ada kotak tuh. Region where first order model has been determined adalah di mana model order pertama ditentukan. Baru kemudian diberikan garis-garis, nah, di mana garis tersebut adalah contour lines of first order model. Terus kemudian terdapat yang namanya direction of step ascent. Jadi pertahapan dari kenaikan yang dibuat oleh contour lines of first order model. Tahapan gambar garis pertama, garis kedua. Nah, semakin naiknya suatu step, nah maka dia akan menunjukkan arah dari step ascent. Ascent steps-nya itu bagaimana. Sedangkan yang untuk yang di dalam yang hijau ini, itu adalah perpendicular to counter line. Seperti itu. Jadi kalau metode steps ascent seperti itu ya. Tahap pertama kita tahu region where, harus tahu areanya dulu di mana first order model pertama itu ditentukan, dan dari model pertama tersebut menghasilkan contour lines of first order model atau arahnya ya, kenaikannya garis-garisnya, sehingga dari progresi itu dia akan menunjukkan arahnya. Nah, kalau misalnya arahnya ke atas, direction step ascent-nya itu arahnya ke atas, tapi kalau munculnya di bawah, tergantung dari hasil dari step ascent direction-nya itu bagaimana. Jadi step ascent adalah kondisi di mana suatu data memiliki yang namanya region atau daerah untuk ditentukan dan dicari contour lines-nya sehingga didapatkan direction of step ascent-nya. Seperti itu kurang lebih. Nah, ini adalah contohnya ya. Seorang ahli teknik kimia
mengetahui kondisi proses yang dapat memaksimumkan. Ini teman-teman harus sudah meng-highlight ya, karena ini ada kata memaksimumkan. Memaksimumkan hasil proses kimia. Variabel yang mempengaruhi proses adalah waktu reaksi, temperatur. Ya. Si ahli pada saat ini mengoperasikan proses pada lama waktu 35 menit dan temperatur 155 Fahrenheit, yang hasilnya adalah lebih kurang 40%. Sebentar ya. Oke teman-teman, sebentar ya. Ya, Pak. Siap, Pak, siap. Baik, Pak. Jar. Ngapain, Jar? Paling masuk YouTube itu bentar. Masuk YouTube tuh. Pin. Di record. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi ini adalah contoh seorang ahli teknik kimia ingin mengetahui kondisi proses yang dapat memaksimumkan hasil proses kimianya. Variabel yang mempengaruhi proses penelitiannya itu pertama adalah waktu reaksi dan temperatur. Si ahli ini atau mahasiswa ya, anggaplah kita mahasiswa ini, masih tugas akhir ini pada saat ini mengoperasikan proses pada lama waktu 30 menit dan temperatur 155 Fahrenheit, yang hasilnya adalah lebih kurang 40%. Karena sepertinya kondisi ini belum yang optimum, ia ingin mengetahui kondisi optimum dan mengaplikasikan model orde pertama dan metode step-based action. Si ahli membuat range percobaan 30-40 menit. Jadi dia memporsikan, sebentar, ini kondisi yang sering didapatkan ya, 35. Dia membuat estimasi di mana 30
dengan 40 menit waktu yang mau di range percobaannya. Untuk waktu reaksi dan 150, 160. Jadi kita mau ambil gap sedikit lebih rendah sama sedikit lebih tinggi gitu. Di penelitian pun seperti itu. Jadi kita ngambil yang gap rendah sama yang tinggi. Kita lihat bagaimana fenomena yang terjadi akibat dari variasi yang kita sudah berikan untuk suhu reaksi. Untuk penyederhanaannya, variabel waktu reaksi dan suhu dikodekan interval ya, minus I dan I, di mana X1-nya adalah minus 1 dan 2 itu 1. Jadi jika apa nama simbol yang ini? Ada yang tahu? Apa itu nama simbolnya? Mas Yasin, Pak. Belum tahu, Pak. Oke, sebentar. Belum tahu, Pak. Epsilon kah, Pak? Mirip naga. XI. Si kah bacanya? Itu kayak si si. Bentuknya si. Kalau di internet nggak ada ya? Si, Pak. Si ya namanya ya? Si, Pak. Iya, Pak. Dapat di internet, Pak. Oke, si ya. Mau cari-cari belum dapat. Zeta ya? Wah, di sini dapatnya zeta. Iya, Pak. Sebutannya si. Oh, sebenarnya Z ya. Oke, ini jika zeta atau Z1 adalah variabel waktu yang aktual dan zeta atau Z2 adalah variabel temperatur yang aktual. Jadi ada reaksi, waktu reaksi yang aktual dan temperatur yang aktual. Maka variabel yang dikodekan menjadi X1 sama dengan zeta atau Z kurang dari 35, ya kan 35. Waktu realnya dikurang 35 per 5. Kan jaraknya dia ada intervalnya 5 kan. Ya enggak? Iya. Terus kemudian di X2 yang artiannya temperaturnya dia berikan jarak juga rentangnya 5 ya kan. Maka di sini 5, zeta 2-nya itu dicari. Nah, desain eksperimen dilakukan dengan desain 2 pangkat 2 faktorial ditambah dengan 5 kali percobaan pada nilai tengah. Pengulangan pada nilai tengah digunakan untuk mengestimasi error ya. Dan mengecek kecukupan model orde 1, hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah berikut ini. Ini adalah kondisi dari zeta atau Z1 yang dimana mana sih lalatnya? Zeta satunya ada 30, 30, 40, 40, 35, 35. Jadi kan kita mau ambil interval seperti itu. Variabel yang dikodekan adalah X1. Bentar ya. Mana sih tadi lalatnya? Ya, X1 di mana X2-nya adalah minus 1, X1 minus 1, X2 minus 1. Jadi responnya adalah 39,3. Jadi hasilnya seperti itu. Terus kemudian ini dari perhitungan yang ini ya, X1, X2.
Jadi nanti tentukan dicoba di uji coba misalnya dia -1 1 atau 1 1 1 -1 1 1 0 0 0 dan seterusnya. Jadi diperkenalkan seperti itu. Nanti dapat datanya berapa? Nanti dari situ kita bisa menentukan nilai Y-nya. Ya. Mana 30 30 160 150 40 150 40 160 160 35 155 ya 35 155 3 apa namanya itu 35 155 dan seterusnya. Dapatkan kenaikan seperti 43 40,5 40,7 40,2 40,6. Mode order 1 berdasarkan hasil regresi least square Y sama dengan 40,4 plus 0,775 X1 plus 0,325 X2. Seperti itu dari rumus yang sebelumnya nanti. Dapat X1, X2-nya bila intervalnya -1, 1. Desain eksperimen dilakukan dengan desain 2 pangkat 2 faktorial ditambah dengan 5 kali percobaan pada nilai tengah. Jadi nilai percobaan yang 5 kali itu ada di sini. Ya kan 5 kali percobaan nih. Di sini tuh 5 kali percobaan. Sedangkan yang masing-masing dari yang sebelumnya itu dilakukan kalau misalnya masukkan 30 ya kan nilai terendah ya kan 30 150 bagaimana ya kan 30 atau 50 nilai sorry ya tadi salah sebut saya. Jadi yang ini sudah ditentukan loh. Yang ini sudah zeta-nya sudah ditentukan 150 150 diambil dari rentang yang ini ya 30 150 40 160 gitu. Kalau misalnya 30 150 bagaimana 30 160 bagaimana nilai X1 X2-nya baru nanti carikan nilainya seperti itu 40 150 40 160 jadi 1 minus 1 1 1 apa 1,5. Nah dari hal tersebut dari tabel berikut baru kemudian sebelum melakukan metode step action ini kan sudah dapat nih yang pertama untuk menentukan model order pertama ya baru kita lakukan step action karena ditanya juga metode step action bagaimana estimasi nilai errornya dulu karena kita akan menambahkan nilai errornya di mana sigma pangkat 2 sama dengan 40,3 kuadrat plus 40,5 kuadrat plus 40,7 kuadrat 40,2 kuadrat itu diambil dari sini ya pengulangan 5 kali itu. Terus kemudian nanti di sini ada 202,3 pangkat 2 per 5 per 5 kurang 1. Itu adalah untuk mengestimasi nilai errornya. Ini bisa dilihat di slide sebelumnya. Periksa interaksi dalam model mana interaksi dalam modelnya itu adalah beta 12 sama dengan 1/4 1 kali 39,3 plus 1 kali 4 1,5 minus 1 kali 40 plus minus 1 kali 40,9 sama dengan minus 0,025. Sum sekuar interaksi atau nilai tambah dari interaksi tersebut SS interaksi adalah 0,1 kuadrat per 4 0,0025. Itu nilai F statistiknya F sama dengan SS interaksi per tegang kuadratnya 0,43 jadi SS interaksi per 0,043 jadi hasilnya adalah 0,058. Kesimpulan F statistik kecil sehingga interaksi diabaikan karena F statistiknya itu nilainya di bawah 1 ya. Jadi makanya diabaikan. Nilai errornya kecil jadi tidak perlu. Nah, periksa efek kuadratik di mana beta 11, beta 22 sama dengan YF dikurang YC sama dengan 40,425 dikurangi 40,46 sini sama dengan minus 0,035. Sum kuadratik murni adalah SS kuadratik dengan NF, NC, EF minus YC kuadrat per NF plus MC. Didapatkan nilainya adalah 0,027.
Ini adalah metode step stand berdasarkan model order 1 untuk bergerak dari nilai tengah X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0 diperlukan step 0,775 unit X1 untuk setiap 0,35 unit X2. Kemiringan jalurnya adalah 0,325 per 0,775 yang didapatkan dari hasil proses sebelumnya. Besarnya step A delta X1 sama dengan 1, delta X2 sama dengan 0,325, 0,775 per 0,775 sama dengan 0,42. Lakukan prosedur step SN dengan menambahkan nilai tengah dengan besaran step sampai didapatkan respon yang menurun. Jadi setelah dari order pertama kita buat tabel step SN-nya, di mana ada di kolomnya ada step, variabel dikodekan, variabel aktual, dan respon. Terus kemudian variabel dikodekan itu kan ada X1 dan X2 itu masing-masing 0 dan deltanya nanti adalah 1 dan 0,42. Sehingga nanti variabel aktualnya bagaimana nanti disesuaikan. Responnya adalah 39,3 origin dan seterusnya ya. Jadi bukan berarti kalau misalnya origin semakin tinggi origin stepnya itu responnya semakin baik, malah responnya akan fluktuatif ya. Kalau misalnya bisa dilihat dari responnya, gimana ya? Ini misalnya bisa dilihat dari responnya. Ya, maaf ya tercoret ya. Karena papannya itu tidak besar, jadi saya harus menyesuaikan. Nah, bisa dilihat kalau misalnya original 39,3 semakin originnya ditambah 2 delta maka semakin besar, tapi tidak seperti itu ternyata. 3 40,9 40,9 ya, naik 41,5 naik sekali, terus kemudian turun lagi di sini. Jadi seperti naik turun, terus kemudian naik lagi, turun lagi, baru naik lagi. Nilai responnya ya. Jadi penambahan dari step itu belum tentu respon yang diberikan itu akan ikut naik. Jadi faktor penyebabnya apa? Critical factor unknown, faktor kritikalnya harus diketahui. Region of interestnya where factor level influencing product is known. Dan 3 adalah factor vary continuously throughout the experimental range test. Yang keempat adalah mathematical function relates the factor to the measure response. Yang terakhir adalah the response defined by the function is a smooth curve ya. Ini adalah limitation to RSM, di mana large variation in the factor can be misleading atau error, bias, no reflection. Critical factor may not be correctly defined or specific. Range of levels of factor too narrow or too wide optimum cannot be defined. A lack of use of good statistical principle, over reliance on computer, make sure the results make a good sense. Ini adalah polynomial models di mana ini adalah second degree-nya one independent variable di mana Y sama dengan BO plus B1 kali 1 plus B11 kali 1, 2. Di mana tadi BO adalah constant term-nya dan linear term-nya itu adalah B1 kali 1 dan quadratic term-nya adalah B11 kali 1, 2. For P factor, there will be one constant term, P linear term, P quadratic terms, and PP1 cross product terms. Uses for RSM to determine the factor levels that will simultaneously satisfy a set of desired specification. To determine the optimum combination of factors that yield a desired response and describe the response near the optimum. To determine how a specific response is affected by change in the level of the factor over the specific level
or of interest. Ini yang use continue keberlanjutan to achieve a quantitative understanding of the system behavior over the region test to product properties through the region even at factual combination not actually run to find condition for process stability equals incentive spot process models ya, di mana YM sama dengan FM buka kurung X1 dikali X2 sampai dengan XP-nya. Dan polynomial with a small number of terms are most desirable. Yang ketiga adalah most process output are some sort of smooth function of the inputs. Second degree polynomial are generally adequate. Ini adalah polynomial model. Model does a poor job of prediction response outside the region of experiment. Jadi size of response surface model, number of vector, runs in 3 level, of infill sequence. Jadi untuk mendesain, yang pertama kali memprediksikan always have some degree of uncertainty, should have reasonable prediction throughout the experimental range. Uniform prediction error is obtained by using a design that fills out the region of interest. The choice of experimental design is affected by a shape of the experimental region. Kalau desain yang berlanjutan adalah in most case, banyak kasus itu, the region is determined by the range of the independent variable. In this case, the region is cubical in coded value of X and the best design in phase center. If standing the center and one it's desired that the precision predication by independent of directional from center, then the region spherical and design of course is Box-Bentken. Box-Bentken design exclude the corner where all variable are simultaneous at the maximum levels dan seterusnya. Ini adalah phase center cube, ya, di mana for 3 factor, 2 level factorial, 2 phase center points for each factor, 3 or more center point. When the run in block, center point are run with each block, phase point are runs for which all factor except 1 are the middle setting and provide the information needed to determine curvature. Baru ada blocking. In large size, both phase center cube and Box-Bentken permit blocking. Difference are blazes in the level of the response between blocks with not affect estimates of coefficients nor estimate of the factor and interaction. Ya ini ya contohnya Box-Bentken design. The Box-Bentken design fills out a polyhedra approximately sphere for 3 factor 15 run dan seterusnya. Bisa dibaca nanti operator VU. Dimana yang untuk menghindari blunders itu execute experimental with care, small statistical design, and susceptible to errors because every run estimates more than one effect. Record result for all runs. Plan for analysis from the beginning. A computer is generally required for analysis, and regression analysis is the basis for most analytical procedure. Make sure the result makes sense. In takeaways, surface response, surface analysis provide a means for optimization of formula and processing. Selection are variable and variable level are critical. Each different approach has different advantage and disadvantage. Most large companies insist on you using their trained statistics. Bottom line, does it make sense? Oke, itu adalah untuk RSM ya. Contoh dari RSM, jadi metode permukaan respon, metode permukaan teknik matematika, saat dan sedikit mengenai permasalahan di mana beberapa variabel independen
mempengaruhi variabel respon dan tujuan akhirnya adalah untuk mengoptimalkan respon Montgomery. Seperti itu. Konsep dasarnya, jadi tahun 2001 dari Montgomery, Response Surface Methodology RSM. Maaf Pak, Ya, ini slide-nya nggak muncul ya? Halo? cuma slide Udah, Pak. awalnya ini aja. Cuma slide doang ya? Iya. Sebentar. Okay, I will show you studi case study dengan menggunakan rumus. Mana tadi ya? Oke, ini sudah kelihatan study case-nya? Sudah Pak. Kelihatan, Pak. Jadi, ini adalah suatu studi kasus. Pada bagian sebelumnya telah diuraikan konsep mengenai metode pembentukan proses. Untuk memahami lebih lanjut, diberikan contoh aplikasi pada desain eksperimen yang betul mengoptimalkan penumbuhan kristal terdapat 3 variabel independen yang diperhatikan sebagai variabel yang mempengaruhi penumbuhan kristal. Jadi data eksperimennya seperti ini. Misalnya ini yang sebelah kiri adalah temperatur derajat Celcius ya. Tekanannya di sini adalah tekanan dari materialnya. Ada yang 1 bar, 3 bar, 3 bar, dan seterusnya. pH-nya itu rata-rata basa ya, basa kuat 11, 9, dan seterusnya. Penumbuhan kristal gram itu dilakukan perhitungan semuanya, terus kemudian dimasukkan di situ. Nah, ini adalah hasil eksperimen yang dilakukan, terus kemudian diminta analisis ya. 810 tekanan 1 bar, pH-nya 66 gram. Temperatur sama, tekanan barnya pH-nya 11, penumbuhan kristal 70. Karena dia mau memperhatikan pertumbuhan suatu kristal pada suatu material. Ini ya, jadi data tersebut ada 2 eksperimen, 1 dan 2, di mana pembahasannya data pada tahap 1 digunakan pada desain order pertama. Sedangkan data pada tahap 2 digunakan jika desain order pertama tidak dapat digunakan. Level-level percobaan pada masing-masing variabel independen dikalikan demikian hingga level rendah berhubungan dengan minus 1. Jadi nanti nilai X1-nya sama dengan mu1 kurang 825% derajat Celcius per 15%. Sebentar. Jadi X1 ini nanti mu1 sama dengan 82 dikurang 85 per 15 derajat Celcius. Dihasilkan nanti X2 nanti nilai berapa? Dan N1, N2, mu1, mu2, mu3 nanti ketemu. Dengan mu1 dan mu2 dan mu3 masing-masing menyatakan nilai sesungguhnya dari variabel suhu, tekanan, dan derajat keasaman. Berdasarkan persamaan di atas diperoleh nilai pengkodean untuk variabel X1, X2, dan X3.
Kode level versus nilai level ya. Kode level X1, X2, X3, di mana ini adalah minus 1,682, ambil tadi minus 1, 0, 1, 1,682. Ini adalah kode level versus nilai level. Setiap dikodekan, maka data pada tabel 1 dan tabel 2 dapat disajikan dalam bentuk data kode sebagaimana tercantum pada tabel 4 dan tabel 5. Jadi seperti ini. Ya, seperti itu ya. Jadi pengolahan data eksperimen tersebut dilakukan dengan dua cara, ya, secara manual atau menggunakan Minitab. Regresi error. Oke, itu untuk RSM ya, ini diambil dari ITS, RSM Surface Methodology, dan aplikasinya. Oke, kita kuis maunya kapan? Minggu depan? Nggak ada suaranya. Iya, Pak. Kuisnya minggu depan atau sekarang? Waduh. Halo? Minggu depan, Pak. Minggu depan aja, Pak. Iya, Pak. Minggu depan aja, Pak. Coba pakai Moodle, nanti saya coba sesuai dengan Bu Ila juga pakai Moodle, karena hal itu saya juga pakai Moodle, nggak pakai Google. Minggu depan, Pak. Nggak bisa. Iya, iya. Karena ini sinyalnya dari teman-teman berbeda-beda, jadi saya minta untuk ada rentang waktu, dan dalam waktu rentang tersebut harus sudah dikumpulkan di laman upload tersebut ya. Nanti tolong dikoordinir ketua kelasnya. Memang ketua kelasnya ini belum ada ya? Belum, Pak. Oke, nggak apa-apa lah. Pokoknya nanti tolong diingatkan masing-masing temennya. Yang mana yang belum, siapa yang belum, siapa yang sudah. Tapi ingat, dikerjakan mandiri. Untuk Pak, itu absensi, pertanyaan. ya izin bertanya. Ngomong. RPS-nya nanti dibagikan kah, Pak? RPS, RPS mata kuliah ini. Iya, Pak. RPS-nya ini saya dapetnya silabusnya doang. RPS-nya saya belum tahu sih. Karena yang buat ini bukan saya ini soalnya. Kelas 11 sudah dikasih. Belum ada juga sih, Pak, katanya. RPS itu kan rencana pembelajaran. Saya tiba-tiba lupa. RPS itu kan turun dari silabus. Jadi tiap minggu itu apa sih yang dibahas, apa sih yang dibaca. Nah, kalau saya itu patokannya sama seperti Pak Andi, apabila Pak Andi tidak berubahnya ya. Jadi saya menggunakan mekanikal, sebentar namanya apa ya? Dari instrumen measurement and statistik dari Penn State. Penn State ini asal dari Pennsylvania State University. Ya, pokoknya di luar ya, saya nggak tahu itu di UK atau di mana. Itu patokannya dari situ untuk jadwal pembelajarannya sehari-hari. Nah, untuk bahan-bahannya saya cari dari luar. Nah, karena ini laptop pinjaman ya, laptop saya harddisknya broken, jadi data teman-teman ini 2019 ya. Nah, data teman-teman
baik senior ataupun absensi, kontrak kuliah, nanti saya ulang lagi. Semoga ini hari ini mau di recovery, tapi semoga dapat datanya. Itu masih di service. Kalau hilang datanya ya saya buat baru. Kalau ada bisa diselamatkan datanya ya alhamdulillah. Seperti itu. Ada yang pernah mengalami hard disknya rusak juga? Nggak ada ya? Belum ada, Pak. Nantilah dicoba, Pak. Ada yang pernah hard disknya rusak? Nggak bisa dipakai lagi? Nggak ada ya? Pernah, Pak. Habis lab. Belum pernah, Pak. Belum pernah ya? Saya pernah, Pak. Pernah ya? Solusinya gimana tuh? Ganti SSD atau hard disknya ganti hard disk? Kalau saya, Pak, ganti hard disk, Pak. Barusan yang kemarin, Pak. Data-data yang sebelumnya kemana? Bisa di recovery? Kalau kayak gitu sudah nggak bisa, Pak. Iya, jadi mulai dari awal ya? Ya, dari awal, betul-betul dari awal, Pak. Aduh. Ya, itu juga saya kemarin waktu pas benerin buat PPT atau apa, tiba-tiba di-slip pas mau buka nggak bisa kan. Akhirnya saya matiin paksa kayak biasa, tekan tahan tombol nyala gitu. Nah, terus habis itu muncul 3 pilihan. Apa sih satu-satunya? Pokoknya IPv5, IPv4. Diklik manapun nggak bisa. Akhirnya bawa service, ternyata hard disknya rusak. Sudah dibenerin, sudah ganti SSD, terus habis itu SSD-nya jebol. Jadi ada aja masalah. Jadi kalau misalnya ada dosen bilang, oh nanti ujiannya pakai ini ya ini, terus habis itu laptopnya mahasiswa error tuh. Tiba-tiba waktu pas sudah mau ngerjain UTS atau UAS atau kuis, laptopnya rusak, wah itu kan bakal jadi problem juga kan di masa kayak gini. Jadi kalau saya ngasih rentang waktu nanti untuk kuisnya, mungkin kuisnya saya berikan minggu depan atau minggu ini kalau misalnya saya dapat ide, saya akan berikan dan dikerjakan dalam waktu tertentu 3-4 hari baru dikumpulkan. Dikumpulkannya ya bisa upload foto, tapi kalau saya lebih cepat kalau misalnya teman-teman seperti ini mengerjakan dulu di kertas, terus kemudian difoto sebagus mungkin, sejelas mungkin, nggak mesti pakai DSLR segala macam, nggak perlu, pokoknya foto HP aja, baru nanti diupload. Nanti saya coba buat soal kuis di Moodle yang sistemnya upload nomor 1, pertanyaannya apa, tolong diupload. Itu lebih mudah. Tapi kalau misalnya saya buat esai kan gampang ya, nanti tinggal ngomong aja, jawabannya B gitu. Nggak bisa ya. Jadi kalau lebih baik saya buat soal, nanti teman-teman ngerjain ke saya lembar kertas, baru nanti di foto. Gitu. Kurang lebih seperti itu nanti kuisnya. Saya coba dulu. Tapi kalau ada beberapa teman yang mengalami kendala juga akan hal tersebut, ya saya ganti caranya lagi supaya lebih mudah, tidak terbebani gitu. Gitu ya, kalau misalnya dosen membebani mahasiswa, ya jangan ya, soalnya dosen pun terbebani dengan hal ini. Dengan pandemi seperti ini terbebani. Oke, dari konsep dasar untuk respons survei metodologi, nanti silakan dibaca lagi banyak literaturnya, dan ini nanti akan saya masukkan di Moodle. How to calculate-nya bisa nanti dicari kata kunci nanti metode survei, respons survei calculate.pdf atau .ppt dapat. Ini saya juga ambil dari internet karena basically datanya saya siapkan untuk teman-teman hilang semua kan, jadi nggak ada di drive pun, nggak ada, itu kesalahan saya. Jadi ya saya ngambil dari beberapa terus kemudian dijelaskan, tapi tetap mengacu pada dosen lain. Saya tinggal ngikutin dosen lain pembahasannya. Oke. Ini ya, nanti bisa dilihat bagaimana cara menghitungnya, dan memang kalau untuk perhitungan
mata kuliah ini itu menggunakan software pun lebih baik karena kita bisa tahu fenomenanya, bagaimana cara studi kasusnya, misalnya sama seperti ini studi kasusnya suhu Celcius, tekanan, pH, penumbuhan kristal gramnya. Nah, ini eksperimennya bagaimana. Dari pembahasan tersebut dibuatkan X1, N1 825 derajat, baru nanti dibuat X1, X2, X3-nya. Temukan batasnya minus 1,682, minus 1, 0, 1, 1,682. Nanti hasilnya berapa? X1 sekian, 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 sekian. Jadi dimasukin ke tabel, data eksperimen tahap 1 setelah dikodekan ya. Data eksperimen tahap 1 setelah dikodekan, X1-nya adalah minus 1, X2-nya segini, X1 minus 1, X2 minus 1, X3 minus 1, I-nya sama dengan 66, dan seterusnya gitu ya. Tapi dia mengalami optimum di sini 2 kali optimum 100 ya. Data eksperimen tahap kedua setelah dikodekan seperti itu. Nanti kalau misalnya sudah pengolahan data pada eksperimen tersebut dilakukan dengan 2 cara, yaitu manual dan menggunakan Minitab. Sama halnya dengan koefisien pada persamaan regresi, koefisien pada metode permukaan respon didapatkan dengan menggunakan OLS dengan rumus sebagai berikut. Formula ANOVA itu adalah ini derajat bebas P minus 1, N minus P, dan seterusnya. Ini menggunakan MATLAB ya. Ya, Minitab dia, Minitab, output Minitab ANOVA. Kalau saya dulu pakainya apa ya? Dulu mata kuliah ekonomi teknik sih. Jadi metode himpunan dimasukin bagaimana hasilnya nanti. Seringnya error, jadi pakai aplikasi. Independensi dan seterusnya. Itu bisa dibaca di sini. Oke, kita cukup sampai RSM. Kurang lebih RSM seperti itu. Nanti model order pertama sama order kedua aja udah cukup, nanti perhitungannya itu selesai. Dan definisi dari arah metode step test SM itu bagaimana. Dari sini sudah bisa dilihat. Oke, kita lanjut ke bagian pengujian hipotesis statistik. Kalau misalnya tidak kelihatan bilang ya, ini tentang pengujian hipotesis statistik. Kelihatan ya teman-teman ya? Kelihatan, Pak. Ya, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, di pengujian, oke, terima kasih. Pengujian hipotesis statistik itu adalah hipotesis, tahu ya? Hipotesis adalah ini nggak kelihatan nanti. Pengujian hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah tingkat kebenarannya sehingga masih harus diuji menggunakan teknik tertentu. Hipotesis kan artinya menduga kan, bahasa yang tidak bagus itu adalah ini namanya mengandai-andai. Tapi kan ini mengandai-andai data ya, kan mengandai-andai nasib. Nah yang nggak boleh itu kan nasib ya. Dalam Islam kan nggak boleh kita mengandai-andai. Andai kan artinya. Jadi kalau misalnya data, mungkin insya Allah boleh ya. Ini data. Hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah tingkat kebenarannya sehingga masih harus diuji menggunakan teknik tertentu. Hipotesis dirumuskan berdasarkan teori, dugaan, pengalaman pribadi atau orang lain, kesan umum, kesimpulan yang masih sangat sementara. Hipotesis adalah jawaban teoretik atau deduktif dari dan bersifat sementara. Jadi kayak misalnya telur itu satu buah telur itu memiliki kekuatan sanggup menahan beban sampai dengan 20 Newton secara vertikal. Nah, kalau misalnya secara horizontal, dia mampu menahan beban 10 Newton lebih rendah daripada yang vertikal. Apakah itu betul? Ya harus diuji kan? Kan itu dari pendapat orang lain, atau kalau misalnya orang yang mendengar pendapat orang tersebut ya itu artinya hipotesis. Jadi kita harus mencoba sendiri karena setiap telur pun beda-beda kan kualitasnya, jenisnya. Nah, kita harus uji dulu untuk mengetahui kebenarannya. Tapi untuk mengandai-andaikan atau hipotesis itu juga ada rumusnya. Hipotesis adalah pernyataan keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya menggunakan data atau informasi yang dikumpulkan melalui sampel.
Jadi sama seperti yang tadi, misalnya telur diuji di tempat A, tempat B, tempat C. Oh, kekuatannya secara vertikal sekian, secara horizontal sekian. Nah, terus kemudian kita cek kebenarannya dari data-data tersebut betul atau enggak. Sama seperti misalnya di angkatan masing-masing orang harus melakukan senam mandiri melalui video call. Kita harus tahu kebenarannya mereka melakukan tersebut dengan apa. Kayak kita buat aja Zoom online meeting senam bersama satu angkatan. Nah, kan pasti kebenarannya pasti tepat gitu. Kalau misalnya sendiri-sendiri bisa aja itu editing atau segala macam. Ya, contoh anehnya seperti itu. Maaf. Nah, jika pernyataan dibuat untuk menjelaskan nilai parameter populasi, maka disebut hipotesis statistik. Ya, jadi yang ditekankan adalah apabila dia menjelaskan apa itu? Bukan apa-apa ya. Nah, jadi jika pernyataan dibuat untuk menjelaskan nilai parameter populasi, maka disebut sebagai hipotesis statistik. Gitu. Dua tipe hipotesis, yaitu ada hipotesis nihil nol, ya, hipotesis nihil nol, yaitu hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara dua variabel atau lebih, atau tidak adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk hipotesis alternatif, atau simbolnya A, yaitu hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih, atau adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Jadi bedanya, kalau di sini menyatakan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih, yang ini adalah tidak adanya hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi yang hipotesis nihil itu tidak ada hubungan, sedangkan hipotesis alternatif itu adanya hubungan. Ya, itu bedanya ya. Nah, jadi keputusan misalnya gini. HO benar, HO salah. Terima HO tepat, salah jenis. Kalau misalnya terima HO, HO salah, salah jenis ya. Salah jenis 2. Tolak HO, kalau misalnya dia HO-nya benar, salah jenis 1. Apa? Kalau yang tadi terima HO, HO-nya salah, salah jenis 2 beta. Kalau tolak HO, HO-nya karena HO-nya salah, itu betul. Kesalahan jenis 1 adalah kesalahan yang dibuat pada waktu menguji hipotesis, di mana kita menolak HO padahal sesungguhnya HO itu benar. Dengan kata lain adalah peluang menolak HO yang benar. Kesalahan jenis kedua ya, yang kedua atau yang beta adalah kesalahan yang dibuat pada waktu menguji hipotesis di mana kita menerima HO nih. Padahal sesungguhnya HO itu salah. Dengan kata lain adalah peluang menolak HO yang salah. Jadi gitu. Sama seperti menuduh ya, sama hipotesis kan menuduh ya. Hipotesis juga bisa menuduh, mempermisalkan, mengandaikan. Nah, kalau misalnya andainya benar, benar, tapi kalau misalnya salah, salah. Nah, di sini itu adalah kita mengandaikan misalnya terima HO ya. Misalnya si keputusan ya diterimanya orang, misalnya diterimanya Erik ya, atau sorry HO ya deh, HO diterima bila HO itu benar ya, benar pekerjaannya atau benar jawabannya dalam wawancara. Ternyata ada juga pilihan seperti ini, HO salah menjawab wawancara tapi HO diterima, ya kan? Atau seperti ini, HO itu ternyata ditolak ya, ditolak perusahaan. Tapi jawaban yang diberikan oleh HO itu benar. Jadi ini adalah salah satu salah jenis yang pertama dan salah jenis yang kedua. Yang betul adalah kalau dia betul ya diterima, kalau salah ya ditolak. Nah, harusnya seperti itu.
Prosedur dalam uji hipotesis ya. Pertama, tetapkan hipotesis kita. Kedua, tahap penentuan hipotesis nol dan alternatif yang akan diuji. Oke, hipotesis itu ya, teman-teman kalau misalnya pelatihan-pelatihan pas maba ya, atau pas masa orientasi mahasiswa itu pasti udah tahu hipotesis itu sama seperti perspektif ya, perspektif awal. Perspektif awal. Nah, di perspektif awal tuh teman-teman kan bisa menilai, oh ternyata misalnya siapa ya, saya kasih tahu. Misalnya Yavito sama Karel. Yavito ini misalnya saya ya sebagai seorang dosen melihat Yavito ini wajahnya agak sedikit gelap kalau misalnya di foto. Nah ternyata waktu saya bilang sekarang gelap, ternyata waktu pas ketemu putih gitu. Artinya kan ada hipotesis saya kan salah. Atau siapa nih contohnya? Nah, atau Kavindra nih. Kavindra di sini kan wajahnya Kavindra itu kan di di Zoom ini kan wajahnya putih ya. Putih ya, bisa dilihat teman-teman. Nah, tapi kok ternyata waktu pas di aslinya memang putih. Nah, artinya hipotesis saya betul. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya, oh ternyata nggak putih-putih banget, nah kan hipotesis orang itu berbeda-beda. Misalnya Bintara menganggap Kavindra itu putih, tapi ternyata si Ahmad Irfan menganggap Kavindra itu tidak putih. Nah itu kan hipotesis orang-orang berbeda-beda. Sudah beda dari pemberi hipotesa, berbeda juga realnya. Ya. Tahap penentuan hipotesis nol dan alternatif yang akan diuji, yaitu yang kedua. Terus kemudian di bawahnya itu tetap hipotesis itu akan menghasilkan tetapkan taraf nyata pengujian atau alfanya. Ya. Tingkat kesalahan yang digunakan dalam penarikan kesimpulan, misal 5%. Nah, tetapkan statistik ujinya. Statistik ujinya adalah suatu besaran yang digunakan untuk menarik kesimpulan menolak HO atau gagal menolak HO. Tetapkan daerah penolakan, di mana daerah penolakannya adalah suatu daerah aturan yang digunakan untuk menarik kesimpulan menolak HO atau gagal menolak HO. Nah, buat kesimpulan, jadi dibuat kesimpulan berdasarkan keberadaan statistik uji pada daerah penolakan. Jadi ada 5 prosedural pengujian hipotesis. Pertama, tetapkan dulu hipotesisnya. Jadi hipotesisnya itu penentuannya ada hipotesis nol dan alternatif ya. Baru kemudian tetapkan taraf nyata pengujiannya, tingkat kesalahan yang digunakan dalam penarikan kesimpulan, misalnya 5%, berapa persen, tergantung kita mengambil kesimpulan. Tergantung kita dari pola pikir kita masing-masing. Tetapkan statistik uji, suatu besaran yang digunakan untuk menarik kesimpulan. Baru keempat adalah tetapkan daerah penolakan, suatu daerah aturan yang digunakan untuk menarik kesimpulan menolak HO atau gagal menolak HO. Dan yang terakhir adalah buat kesimpulan, seperti itu. Nah, taraf nyata dan taraf penolakan ya. Level of significance and rejection region. Jadi HO sama mu lebih daripada 3 bila penolakannya HI mu kurang dari 3. H0 mu kurang sama dengan 3 dan H1 mu lebih dari 3. Atau HI sama dengan 3 atau HI mu tidak sama dengan 3. Penolakannya. Arahnya gimana? Nanti arahnya seperti ini. Satu arah, apa yang terjadi nanti ada arsiran, ada luas daerah nanti sebelum puncak, di mana itu adalah kondisi alfa garisnya. Baru rejection region itu adalah satu arah juga dari sebelah kanan. Jadi ada 2 arah, penolakan, tarif nyata dan penolakan. Seperti itu. Oh, sorry, maaf. Untuk yang satu arah ini rejection yang alpha, ada rejection region yang di sebelah kanan, ada juga rejection region yang 2 arah. Kalau misalnya dia lebih daripada 3, kurang daripada HO, misalnya lebih daripada 3 ya kan, artinya dia lebih daripada 3 nih. Dan sedangkan HI-nya kurang daripada 3, artinya di sini, ya kan? Yang putih itu adalah critical value-nya. Terus kemudian
Terus kemudian yang kalau misalnya HO ya, yang tengah itu adalah HO kurang daripada 3, itu adalah dianggap apa namanya itu level of nyatanya, taraf nyatanya, sehingga yang sebelah kanannya atau mu lebih daripada 3 itu adalah rejection. Kalau misalnya mu sama dengan 3 dan mu tidak sama dengan 3, maka dua-duanya adalah terdapat dua arah rejection. Nah, ini adalah rumusnya uji hipotesis menyangkut rata-rata di mana mu sama dengan mu 0, z sama dengan x rata-rata kurang mu 0 per 3 sigma per akar n. Ya, nanti bisa dilihat di YouTube ataupun nanti di PPT yang saya masukkan. Jadi rumusnya HO 1UD. Contohnya ya, kita pasti kasih contoh. Suatu obat yang biasa dijual untuk mengurangi ketegangan saraf diyakini manjur hanya 60%. Atau kita mau beli paracetamol, paracetamol itu manjurnya untuk umur 20-25 tahun itu mungkin sekitar 65-70%. Hasil percobaan dengan obat baru yang dicobakan pada sampel berukuran 100 orang dewasa yang menderita ketegangan saraf menunjukkan bahwa 70 orang merasa tertolong ya. Ingat, hasil percobaan dengan obat baru yang dicobakan pada sampel berukuran 100 orang atau sampel berjumlah 100 orang dewasa yang menderita ketegangan saraf menunjukkan bahwa 70 orang merasa tertolong. Artinya, sepertujuhnya ini gimana ya nih? Kan? Apa lagi tuh? Kan 70/100 merasa tertolong ya kan? Artinya 7/10. 7/10 ya, yang 7/10 kan atau 0,7, 0,4, 0,3-nya adalah tidak merasa tertolong dengan hal tersebut. Apakah kenyataan ini cukup untuk menyimpulkan bahwa obat baru tadi lebih unggul dari yang biasa? Gunakan taraf keberhasilan apa sama dengan 0,05. Jadi obat lama ya, obat lama itu 60% lama itu 60%, sedangkan yang baru itu merasa kalau misalnya dia 70% ya. 70% merasa tertolong. Artinya kan ada kenaikan 10%. Nah, apakah obat yang baru itu lebih unggul daripada yang biasa? Tapi cara sebentar. Oke, saya lanjutkan. Jadi diuji apakah obat yang baru itu lebih baik daripada obat yang lama, karena dia dari 100 orang 70% mengatakan merasa tertolong dengan obat baru tersebut. Bila digunakan taraf keberhasilan alfa yang sama dengan 0,05 itu berapa nilainya? Nah, jadi kita bisa menyelesaikannya dengan seperti ini. HO di mana obat yang lama 0,6 ya. HI-nya peluangnya lebih daripada 0,6 dan alfanya sama dengan 0,05. Daerah kritis HO ditolak bila Z kurang dari Z alfa, di mana Z alfa sama dengan Z 0,05 sama dengan 1,645. 1,645 dapatnya di mana? Tabel ya. Dapatnya di tabel. Terus kemudian uji statistik Z sama dengan X minus NPO per akar NPO/QO. Hitungan Z-nya adalah 70. Kan obat yang baru ya. Obat yang baru adalah nilai X-nya dikurang dari 100 jumlah orang, 0,6 adalah obat yang lama keberhasilannya, per
100 dikali 0,6 dikali 0,4. Sehingga nilainya adalah hitungannya 2,4. Karena kesimpulan Z sama dengan 2,4 lebih dari 1,645, maka HO ditolak. Berarti bahwa obat baru lebih unggul. Tapi kalau misalnya nilai dari Z-nya itu lebih kecil daripada 1,645, artinya obat lama masih lebih baik dibandingkan obat yang baru. Jadi obat yang baru dinyatakan lebih unggul dibandingkan obat yang lama, seperti itu. Jadi bukan hanya berdasarkan hasil perhitungan populasinya secara langsung, tapi kita juga menghitung secara hipotesisnya ya. Misalnya alfa digunakan taraf keberartiannya alfa sama dengan 0,05. Terus kita cari Z0-nya misalnya 0,05 berapa nilainya. Seperti itu di tabel ya. Oke, sampai sini paham? Insya Allah paham ya, kan masih sederhana perhitungannya. Paham. Jadi Paham Pak, paham. untuk Paham, Pak. itu ditolak. Kalau HO itu siapa sih yang obat lamanya? Berarti bahwa obat baru lebih unggul ya. Misalnya nih, eksempel, suatu perusahaan alat-alat olahraga telah mengembangkan teknik baru dalam pembuatan produknya dan mengklaim bahwa daya tahan kekuatannya mampu menampung beban seberat 15 kg. Misalnya kayak saya punya wadah tersebut mampu menampung 15 kg. Dengan simpangan bakunya 0,5 kg. Simpangan baku apa? Lebih dari 15,5 atau 14,5. Jika diambil 50 buah alat olahraga tersebut dan setelah diuji diperoleh bahwa X sama dengan 14,8 kg. Dasar pernyataan yang dibuat perusahaan tersebut gunakan taraf nyata alfa sama dengan 0,01. Nah, jadi kita menguji apakah daya tahan dari alat tersebut memang rata-ratanya 15 kg gitu. Mampu menampung beban 15 kg, kita buat aja. Misalnya taraf keberhasilannya adalah 15 kg. HI-nya adalah mu0 tidak sama dengan 15 kg. Kan kita memastikan apakah benda tersebut mampu menampung atau tidak. Jadi digunakan sama dengan 15 kg dan tidak sama dengan 15 kg. Dengan alfa yang sama dengan 0,01. Jika daerah kritisnya Z kurang dari Z kurang dari minus 2,56 daerah kritisnya dan Z lebih dari 2,56, di mana Z sama dengan X minus mu0 per delta per akar N. Perhitungannya adalah X-nya adalah misalnya 14,8. Kan diperoleh bahwa X-nya 14,8 nih. Dan N-nya ada 50 diambil 50 buah alat olahraga tersebut. Jadi kita tentukan nilai Z-nya dulu. Nah, setelah dimasukkan nilai Z-nya, mu0-nya dimasukkan 15 kg, 0,5 mana tadi tuh? Simpang bakunya per akar N-nya jumlahnya 50 didapatkan minus 2,828. Baru kita masukkan di sini. Misalnya minus 2,8 di sini 282 ya. Tertolak HO misalnya di situ. Terus kemudian di sini alfa per 2 ditolak HO, ini diterima. Kan kita memastikan apakah betul-betul mampu menampung 15 kg. Dan ini adalah standarnya dari 2,56 di mana Z-nya itu kurang dari minus 2,56 atau Z lebih dari 2,56. Ini datanya dari mana? Dari sama seperti yang rumus yang tadi kita dapatkan Z alfanya itu berapa. Kalau Z alfanya adalah 0,01, nanti di tabel nilainya berapa? Dilihat aja nanti tabelnya. Oke? Kan ada tabel yang biasa di teman-teman gunakan kalau misalnya di kalkulus 1, kalkulus 2 ya. Tentukan nilai Z itu. Halo? Kalkulus 2, Pak. Kalkulus 2, Pak. Nah, semoga ada tabelnya. Kalau nggak ada nanti cari di internet bisa. Mungkin hasilnya akan beda, tapi insya Allah saya referensi kita sama lah tabelnya. Nah, Z kurang dari minus 2,56 sama 2,56 jadi batasnya. Sedangkan nilai Z-nya adalah 2,8. Artinya kan minus 2,8 masih lebih rendah dibandingkan minus 2,56. Ini 2,56. Jadi nanti keputusannya adalah tolak HO dan ambil keputusan bahwa rata-rata. Aduh, sebentar, ini agak error.
Oke. Keputusan tolak HO dan ambil keputusan bahwa rata-rata kekuatan olahraga tidak sama dengan 15 kg, tetapi dalam kenyataannya lebih rendah dari 15 kg. Ya kan, dilihat dari nilai Z-nya. Ya kan, terus habis itu adalah kesimpulan dari untuk menjawab pertanyaan apakah benda tersebut mampu menampung 15 kg. Ternyata waktu pas ditemukan nilai Z-nya minus 2,828 terhadap daerah kritisnya itu lebih rendah. Artinya keputusannya ditolak. Jadi tidak semua dari 15 kg itu mampu menampung, tidak semua 50 unit barang tersebut mampu menampung 15 kg. Bahkan rata-rata lebih rendah. Seperti itu. Eksempelnya, dalam suatu prosedur registrasi mahasiswa di suatu universitas tertentu membutuhkan waktu rata-rata 50 menit ya. Misalnya satu mahasiswa butuh 50 menit. Dengan waktu ini dirasakan cukup lama, untuk itu telah dikembangkan prosedur baru. Ingin diketahui apakah prosedur baru yang dicoba itu cukup efektif dan efisien dalam suatu contoh melakukan registrasi dan diperoleh rata-rata 42 menit dengan simpang baku 11,9 menit. Simpang baku tuh kayak nilai S-nya ya. S-nya itu pun ada hitungannya sendiri. Uji hipotesis dengan menggunakan taraf nyata alfa sama dengan 0,05, jadi Z 0,05 itu nilai berapa? Gunakan pengujian satu arah. Jadi misalnya HO mu U sama dengan 50 menit, HO 1 U kurang dari 50 menit, A sama dengan 0,05. Daerah kritisnya T kurang dari minus 1,796, di mana T sama dengan X minus 0 per S akar N dengan derajat bebas V sama dengan 12 kurang 1 sama dengan 11. Perhitungan X sama dengan 42 menit dan S sama dengan 11,9 dan N sama dengan 12. Sehingga T sama dengan X minus U0 per S per akar N sama dengan 42 dikurang 50 per 11,9 per akar 12 sama dengan minus 2,33. Keputusan tolak HO pada taraf nyata 0,05 karena T sama dengan minus 23 berada di daerah kritis. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prosedur registrasi yang baru lebih efisien dalam hal waktu. Seperti itu. Ini adalah apa? Mana sih? Ini sama jika soal tersebut jika kita uji dalam dua arah, yang membedakan hanya daerah kritis ya, seperti ini. Ini keputusan tolak nanti seperti ini. Untuk mengujian dua arah, kesimpulan bahwa prosedur registrasi yang baru membutuhkan waktu rata-rata tidak sama dengan 50 menit dan memang di dalam nyatanya lebih kecil dari 50 menit seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Saya coba dulu masukkan di mana? Di kuliah ya. Aduh, mulai lagi. Ada pertanyaan sampai sini? Saya masukkan di minggu kelima ya untuk
filenya. Astagfirullahaladzim. Pak, izin bertanya. Hmm. Itu kan biasanya di soal itu derajat kebebasannya alfanya itu kan ada yang 95% sama ada yang 5%. Itu bedanya apa sih, Pak? Menentukannya ya, kalau misalnya 5% itu otomatis dia jarak alfanya nanti akan berpengaruh. Kalau misalnya dia itu permisalan sih kalau setahu saya, yang mana tadi itu ya, di yang untuk nilai alfanya ada yang 0,05 ya kan 5%, sama ada yang 95%. Itu dasarnya apa sih Pak, ya kan? Iya Pak. Nah dasarnya apa? Kalau untuk setahu saya kan udah lama juga nggak nyentuh untuk mata kuliah termo, juga butuh nilai ZZ-nya itu juga. Nah kalau untuk taraf nyatanya itu memang kalau secara dasar saya belum menemukan dasarnya itu apa. Tapi kalau misalnya hal tersebut merasa diyakini pasti berefek, otomatis bisa aja saya pakai tarafnya itu sampai 95%. Tapi kalau misalnya saya merasa kurang yakin, saya pakai yang kecil, tarafnya 0,05 untuk supaya lebih aman. Jadi hasilnya itu tidak terlalu besar jaraknya. Tapi kalau misalnya saya berikan sampai 90%, pasti jaraknya akan besar sekali. Kok tahu Pak? Ya lihat aja kalau misalnya Z-nya 0,05 nilainya berapa ya kan? Kan kita bisa tahu Z-nya itu nanti berapa ya kan? Pasti kalau misalnya kita lebih tarafnya lebih besar, nanti derajatnya pasti besar sekali, bisa sampai berapa koma berapa. Kan semakin tinggi dari alfa itu kan semakin tinggi juga sih anunya, Z-nya. Gitu. Oh iya Pak, tadi tuh ada yang pakai, ini kan pakai Z, tadi juga ada yang pakai T, itu bedanya apa Pak? Oh yang pakai T tadi di atas ya? Mana tadi ya? Ya keterusan. Di mana yang di ini yang T ini ya, daerah kritis di mana T untuk ini adalah suatu prosedur mahasiswa. Oh iya, seharusnya dia Z aja ya, jadi T itu tolak, daerah kritis. Enggak, jadi intinya sama ini, Z sama T, cuman dia penyebutannya saja yang berbeda, tapi rumus maksudnya sama. Kan untuk menentukan daerah kritis dari simpang baku dan juga rumus apa namanya itu ilmu pelajaran tersebut ini kan rumusnya sama, Z sama dengan X minus 0 per S per akar N. Cuma di sini saya dapatkan hurufnya adalah T gitu, jadi nggak masalah itu. Yang ini kan tadi kan kelihatan nggak? Iya Pak, yang ini Pak. Yang ini kan T sama dengan X minus 0, sedangkan yang di sini Pak tiba-tiba jadi Z gitu, Z sama dengan rumusnya sama, tapi yang kenapa ada Z sama T ya kan? Saya kira ini cuma penyebutannya aja. Penyebutannya aja, jadi tidak terlalu masalah. Kalau mau pakai Z, tapi memang lebih bagus sih pakai Z sih, kan memang kita menggunakan untuk penghitungan hubungan standar deviasi atau menghitung metode himpunan, kita pasti pakai Z kan, Z sama dengan X minus NPO per akar berapa gitu. Gitu ya. Nah, untuk kalau misalnya ditanyakan Pak, rumus-rumus ini dari mana sih? Pertama, rumus-rumus ini tuh ditemukan dari beberapa ilmuwan yang saya pun nggak hafal, saya bisa baca di beberapa literatur. Kenapa sih harus menggunakan rumus ini? Kenapa harus menggunakan rumus ini?
Jadi zaman dulu memang beberapa orang kan sudah peneliti sudah membuat suatu rumus untuk menyederhanakan suatu proses pekerjaan, suatu apa. Nah, sehingga rumus itu dipatenkan sampai dengan sekarang rumus itu yang digunakan. Seperti itu. Jadi rumus itu atau perhitungan itu muncul dari dari seseorang yang mematenkan rumus tersebut dan dipakai hingga sekarang. Jadi kalau misalnya teman-teman punya rumus sendiri, saya menggunakan rumus ini, nggak suka pakai rumus ini, bisa nggak? Bisa, monggo aja. Tapi untuk sebagai standar itu tidak bisa karena harus butuh pematenan rumus atau ilmu yang dibuat. Makanya kayak kalau misalnya teman-teman tahu Nobel ya. Tahu Pak, tahu. Nah, Nobel itu kan adalah suatu kesimpulan dari suatu hipotesis, dari suatu penelitian atau suatu analisis yang dipercaya itu adalah hal yang mutlak. Nah, itu adalah ada di Nobel. Kalau sudah dapat Nobel ya udah, ilmu-ilmu tuh sudah jadi kayak paten gitu, udah kamu adalah satu-satu orang yang membuat kesimpulan dan kesimpulanmu itu adalah mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Nah, itu seperti itu contohnya. Kenapa harus pakai C? Kenapa harus pakai T ya? Sudah rumus itu dari sananya memang hal tersebut sudah dilakukan dengan berdasarkan suatu fenomena dirangkum dan dirumuskan dalam suatu rumus sehingga mudah diolah, mudah dikerjakan dan mungkin dapat membantu pekerjaan manusia dengan metode seperti ini. Seperti itu. Jadi yang Z atau T itu nggak masalah. Saya dulu waktu pas zaman dulu memang nggak ada yang, jarang sekali bertanya, Pak, kenapa sih kami harus mempelajari rumus ini? Fungsinya apa sih? Atau pertanyaan seperti ini, Pak, ini rumus emang berlaku ya waktu pas saya kerja nanti? Atau pertanyaannya seperti ini, nanti kalau misalnya saya pelajari rumus ini, saya lulus nggak, Pak? Ya, jadi macam-macam gitu. Waduh, tiba-tiba error nih kursornya. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi fungsinya dari saya mengajarkan perhitungan metode perhitungan ini, saya lupa mata tiba-tiba. Apa lagi nih kursornya? Sebentar ya. Sebentar, kursornya error, goyang-goyang sendiri. Oh, ternyata pulpennya. Nah, fungsinya adalah supaya teman-teman ketika menemukan suatu kondisi ya ataupun penelitian lain menggunakan variasi ABC. Coba nanti saya menggunakan variasi A setengah, B setengah, C setengah. Nah, bisa seperti itu. Jadi standar deviasi A-nya. Standar deviasinya itu adalah 0,5 dari variasi sebelumnya. Apakah variasi saya dapat dikatakan baik? Teman-teman harus melakukan pengujian terlebih dahulu dan menunjukkan kalau misalnya hasil dari uji karakterisasi ataupun uji sifat mekaniknya lebih baik daripada penelitian sebelumnya. Nah, setelah dari penelitian sebelumnya sudah diketahui, barulah bisa masukkan di rumusnya ini. Seperti itu. Ya? Paham ya teman-teman ya? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Jadi kayak misalnya kamu membuat penelitian dari penelitian lanjutan atau kalian melakukan penelitian lanjutan. Nah, penelitian sebelumnya pakai variasi 20, 30, 40. Nah, penelitian kalian itu kalian memakai 25, 35, 45. Terus kemudian seumpama kurva kalian itu kurva kalian itu naik ya. Naik ke atas. 25 lebih tinggi daripada 20, Pak. 35 lebih tinggi daripada 30. Artinya kan naik. Nah, setelah kalian dapat hasilnya itu naik, berapa hasilnya, baru bisa dituangkan dengan rumus seperti ini. Untuk meyakinkan hasil yang kalian itu lebih baik dibandingkan penelitian sebelumnya. Jadi, perhitungan ini bisa dimasukkan ke dalam penelitian untuk memastikan bahwa hasil kami memang betul lebih baik dibandingkan penelitian sebelumnya. Selesai, udah itu aja. Paham ya? Oke, sebentar saya masukkan dulu file di sini. Hmm, 487718 18 sama 487.
Kok cuma satu ya? Oh, ini 2. Oke, teman-teman sudah saya upload ya. Tolong dicek. Nanti bisa saya masukkan di minggu ke-5 itu materi kelas A. Semoga nanti teman-teman bisa mempelajari dari hal tersebut atau bisa nambah dari PPT yang lain seperti itu. Itu saja dari saya. Apabila tidak ada pertanyaan lagi. Pak, izin bertanya. Ya, Alfiandi. Iya, siapa? Mati. Siapa tadi yang nanya? Pak. Oke, Alfiandi. Ini Pak, nanti materi kuisnya itu dari awal itu nggak Pak? Sampai hari ini atau minggu keempat? Dari awal sampai hari ini. Jadi nanti teman-teman bisa mencarinya. Kan saya nggak bisa menjamin teman-teman kan close book ya. Kan sistem, kan teman-teman pernah dengar ya namanya ujian close book. Nggak boleh ada catatan, harus ngerjain sendiri. Tapi kan kalau misalnya online kan who knows gitu. Jadi otomatis saya tingkat kesulitan soalnya ditingkatkan, tapi teman-teman bisa cari itu di internet kalau dapat ya. Seperti itu kurang lebih. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Apakah ada pengulangan? Apakah nanti nilai yang ditunjukkan? Insya Allah ditunjukkan kalau saya sudah selesai koreksi. Kalau belum ya sebelum saya tunjukkan. Apakah ada remedi Pak? Remedi nggak ada ya. Ya nilai apa adanya. Gitu, nilai yang kalian hasilkan ya itu yang saya masukkan. Itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah datang pada sore hari ini. Apabila ada kurang atau salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sampai ketemu lagi Pak. Iya. Terima kasih Pak. Sama-sama.